karena masyarakat sudah jenuh melihat adanya kepongahan, maaf saya katakan sampai kepongahan dari partai-partai yang memposisikan diri sebagai partai pendukung kekuasaan itu, coba menganggap bahwa apa yang mereka mau seolah-olah itu harus bisa terlaksana. Gitu. Jadi masyarakat sudah jengah juga terhadap situasi ini, dan itu sangat mungkin nanti bukan saja di Jakarta, mungkin daerah-daerah lain yang adanya upaya untuk coba mengalahkan calon-calon kepala daerah yang diusung oleh tim plus. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariana. Tribun, DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada dan menggunakan putusan MK dalam kontestasi ini. Artinya Anies Baswedan dan PDIP berpeluang kembali untuk maju dalam Pilkada 2024. Sementara kemarin Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung apakah Anies mau menurut jika diusung maju Pilgub. Hari ini jubir Anies pun mengklaim bahwa mereka siap melakukan amanat dari PDIP. Akankah ini menjadi sinyal PDIP mengusung Anies Baswedan maju ke Jakarta? Dan apakah nantinya PDIP berhasil mengalahkan koalisi gemuk yakni Kim Plus? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Fernando Emas. Kita sapa terlebih dahulu, di sana sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Selamat malam Bang Fernando. Malam Mbak Maria, salam sehat. Salam sehat. Sehat-sehat ya Bang ya? Sehat, Mbak Maria juga ya. Sehat. Bang Fernando, sebagai pengantar kami mau minta pendapatnya Bang Fernando sendiri melihat sikap DPR yang kemarin akhirnya membatalkan pengesahan RUU Pilkada dan menggunakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, pertama kita patut bersyukur atas apa yang diputuskan oleh DPR hari yang lalu, di mana DPR mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak memaksakan apa yang tidak disepakati di Badan Legislasi DPR terkait dengan RUU Pilkada itu. Dan ini merupakan kemenangan rakyat, dan kita mengapresiasi lah semua pihak, baik itu masyarakat yang sudah ataupun mahasiswa dan kelompok-kelompok yang sudah melakukan aksi untuk menyuarakan aspirasinya, baik itu yang ada di Jakarta dan berbagai daerah, termasuk juga para anggota legislatif dan pimpinan DPR yang juga akhirnya memutuskan untuk membatalkan mengesahkan RUU Pilkada. Jadi kita patut mengapresiasi semuanya itu, dan kita tinggal bagaimana melihat ke depan terkait dengan konsistensi DPR dan juga pemerintah. Apakah memang tidak akan ada terjadi perubahan-perubahan, karena sampai saat ini kan masih ada kecurigaan-kecurigaan dari berbagai pihak terkait dengan adanya upaya-upaya nanti mungkin bisa saja melalui Perpu untuk melakukan perubahan tersebut. Ya, kita harap pemerintah jangan bermain-main lah terhadap aspirasi rakyat, karena akibatnya cukup inilah tidak baik nanti untuk keberlangsungan negara kita ini. Dengan membatalkan pengesahan RUU Pilkada dan menggunakan putusan MK ini, artinya PDIP bisa mengusung Anies maju di Pilgub Jakarta. Menurut Bang Fernando sendiri, apakah PDIP ini benar-benar akan mengusung Anies Baswedan dibanding kadernya sendiri nantinya, Bang? Ya, tentu dengan putusan putusan MK yang menjadi acuan pendaftaran calon kepala daerah, tentu bukan Pak Anies saja yang terbuka peluangnya. Saya yakin ada beberapa calon kepala daerah yang selama ini tertutup karena memang persyaratan yang cukup kuat, cukup ketat dan cukup berat, karena harus memenuhi 20%. Saya kira dengan bervariasi dari 10 sampai 6,5%, tentu ini akan membuka peluang-peluang terhadap calon-calon kepala daerah di tempat lain, termasuk di Jakarta. Jadi kalau kita berbicara tentang Jakarta, ya tentu PDI Perjuangan yang sampai saat ini satu-satunya partai yang bisa mengusung berdasarkan putusan MK tersebut, tentu akan hati-hati sekali untuk memutuskan siapa kira-kira calon gubernur yang akan diusung. Karena ini kan pertarungan yang cukup ketat, dan tentu ini membawa
tentang marwah partai terkait dengan bagaimana PDI Perjuangan merasa diperlakukan sepertinya dikeroyok oleh partai-partai yang saat ini tergabung dalam pendukung pemerintahan yang dinamakan Koalisi Indonesia Maju Plus kan gitu. Jadi PDIP akan secara cermat untuk memutuskan apakah nanti ketika akan mengusung Pak Anies memang betul-betul akan membuka peluang memenangkan kontestasi, atau misalnya dengan mengusung kadernya sendiri, apakah itu nanti Pak Basuki Cahayapurnama atau kader-kader lainnya. Tentu ini kan dikaji secara cermat, termasuk kenapa sampai saat ini Bu Mega ataupun PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa yang menjadi calon kepala daerah di Jakarta, karena kan PDI Perjuangan masih terus mengikuti perkembangan situasi terkini. Jangan sampai nanti begitu diumumkan ternyata ada perpu kan ini, jadi seperti membuat malu partai dan calon yang sudah diumumkan. Jadi saya kira PDI Perjuangan benar-benar ingin mempertaruhkan dan ingin berusaha semaksimal mungkin bisa memenangkan kontestasi di Jakarta ataupun daerah-daerah lainnya, secara khusus Jakarta karena memang ini merupakan barometer perpolitikan kita. Jadi PDI Perjuangan akan tetap melakukan simulasi siapa kira-kira misalnya Pak Anies diusung, terus siapa menjadi wakilnya, atau kira-kira kalau tidak Pak Anies siapa, terus siapa wakilnya, ini kan masih terus dicermati lah. Lalu Bang Fernando, kemarin Ketum PDIP Megawati menyinggung ya melalui pidatonya, apakah Anies mau menurut gitu jika diusung maju kontestasi. Bagaimana menurut Bang Fernando melihat kata yang disampaikan Megawati? Kita garis bawahi kata nurut tersebut. Apakah ini bisa diartikan Anies akan menjadi boneka politik dari PDIP ke depannya, Bang? Saya kira pernyataan Bu Mega bukan semata-mata ingin menjadikan Pak Anies itu sebagai boneka. Gitu. Tetapi bagaimana misalnya pengalaman PDI Perjuangan yang terhadap beberapa kadernya, misalnya ada Pak Joko Widodo, terus kemudian ada Mas Gibran, terus misalnya ada Mas Bobi Nasution, yang ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan, nggak taunya mereka malah dianggap membelot dari partai dan dianggap tidak sejalan lagi dengan partai, garis-garis partai, dan juga perjuangan-perjuangan partai terkait dengan kontestasi di Pilpres yang lalu. Jadi saya melihat bahasa Bu Mega terkait apakah mau menurut bukan sekedar ingin menjadikan Pak Anies sebagai bonekanya PDI Perjuangan, tetapi bagaimana Pak Anies di dalam memimpin Jakarta ini benar-benar sejalan dengan PDI Perjuangan terkait dengan visi misinya, programnya. Jadi termasuk juga terkait dengan bahan-bahan kampanyenya. Jangan sampai nanti seperti pengalaman di 2017 yang lalu, kan itu menjadi catatan buruk dalam demokrasi di Jakarta, di mana saat itu ada isu-isu agama yang dimainkan di dalam kontestasi pada saat itu, dan PDIP tidak ingin itu terulang kembali. Dan inilah yang saya kira menjadi salah satu alasan kenapa ada istilah nurut dari Bu Mega. Jadi bukan semata-mata ingin menjadikan Pak Anies menjadi bonekanya PDI Perjuangan atau Bu Mega. Masih soal seputaran kata nurut begitu ya, Bang, dari Megawati yang disampaikan, dan juga beberapa kader mengatakan bahwa jika memang Anies ingin diusung di Pilgub Jakarta, Anies harus menjadi kader PDIP sendiri. Apakah ini menjadi isyarat dari PDIP, terutama Megawati, trauma begitu, Bang, dengan bisa dibilang pengkhianatan dari keluarga Jokowi? Saya kira kalau untuk menjadikan kader atau tidak, ini kan tentu Bu Mega pasti sudah sangat memperhitungkan apakah memang dengan menjadikan Pak Anies itu menjadi kader PDI Perjuangan akan peluangnya Pak Anies untuk memenangkan kontestasi tetap lebih besar dibandingkan calon lainnya atau tidak. Ini kan pasti sangat diperhitungkan. Jangan sampai nanti begitu Pak Anies dijadikan kader PDI Perjuangan semakin memperkecil peluang beliau. Ini kan malah tidak baik. Jadi saya berharap PDI Perjuangan kalau memang ingin memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta, ya
ini harus diperhitungkan secara cermat. Jadi jangan sampai nanti Pak Anies dijadikan kader PDI Perjuangan, tetapi malah membuat selama ini yang loyalisnya Pak Anies justru berpaling dari Pak Anies, malah tidak mau memilih Pak Anies. Jadi ini harus diperhitungkan dengan baik lah. Apalagi kalau kan ada pilihan lain, misalnya dengan menjadikan wakilnya dari kader PDI Perjuangan. Terus kalau kita berbicara tentang tentang peluang berkhianat, itu mau dijadikan kader atau tidak sama saja kok. Ya buktinya Pak Jokowi, Mas Gibran, terus Mas Bobi ketika jadi kader, nyatanya seperti itu kan. Jadi lebih baik tidak menjadi kader, tetapi memang mau sejalan dengan partai dan memang betul-betul mau berbuat yang terbaik untuk daerah yang dipimpinnya, daripada menjadi kader malah program-programnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, malah memalukan partai. Lantas Bang Fernando, jika nantinya memang PDIP ini mengusung Anies Baswedan begitu ya, tapi kan kedua Anies dan PDIP ini menurut kontestasi sebelum-sebelumnya, keduanya memiliki ideologi yang berbeda. Lalu bagaimana Bang Fernando melihat jika nantinya memang keduanya ini bersatu begitu ya, untuk membuat program-program di Jakarta ini menyatukan dua ideologi menjadi satu, yang tadinya mereka berbeda menjadi sama, satu visi, satu misi. Bagaimana Bang Fernando melihat hal tersebut? Apakah bisa memang dua ideologi ini akan menjadi satu? Saya kira kalau kita lihat secara ideologi antara Pak Anies dan PDI Perjuangan tidak ada perbedaan. Itu cuman ketika Pak Anies waktu pilkada yang lalu di 2017 yang lalu sangat disayangkan ada isu-isu agama yang dimanfaatkan untuk kepentingan memperbesar peluang kemenangan. Jadi inilah ya kita harapkan dengan bergabungnya dengan PDI Perjuangan, Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan, akan merubah pola itu. Jadi tidak akan ada lagi isu-isu agama yang dimainkan di dalam kontestasi yang akan datang. Tetapi bagaimana beradu gagasan, beradu visi misi, apa yang akan dilakukan terhadap Jakarta, terhadap masyarakat Jakarta ketika memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Jadi yang dijual itu program, benar-benar program, gagasan, bukan isu-isu agama. Jadi bukan masalah yang terkait dengan agama dan politik identitas ini yang akhirnya membuat situasi politik pada saat itu tidak baik, dan ini tidak boleh terulang lagi di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya kira itu akan mudah lah dipersatukan mengenai gagasan antara Pak Anies dengan PDI Perjuangan, bagaimana apa yang akan dilakukan terhadap DKI, terhadap Jakarta 5 tahun ke depan. Ini yang tentu yang akan disatukan oleh Pak Anies dan Bu Mega. Terkait dengan ideologi, saya kira sama-sama ideologi Pancasila antara PDI Perjuangan dengan Pak Anies. Baik, dan hari ini juga Bang, jubir dari Anies Baswedan mengklaim bahwa Anies Baswedan sendiri siap melakukan amanat dari PDIP begitu ya. Selesai pernyataan dari Megawati terkait kemarin yang mengatakan dan meminta ataupun menantang Anies Baswedan untuk nurut jika ingin diusung oleh PDIP. Lantas bagaimana Bang Fernando melihat hal ini? Apakah klaim tersebut merupakan sinyal Anies menjadi kader PDIP atau memang menjadi sinyal bahwa Anies siap mendukung atau satu visi misi terkait program dengan PDIP untuk ada di pemerintahan Jakarta? Ya, saya kira pernyataan tersebut bukan berarti Pak Anies akan menjadi kader, tetapi siap diusung oleh PDI Perjuangan dan siap menjalankan amanat dan siap menyesuaikan dengan apa yang menjadi visi misi PDI Perjuangan, program-program yang sudah dipersiapkan oleh PDI Perjuangan ataupun tim terkait dengan Jakarta, bagaimana supaya persoalan-persoalan Jakarta bisa teratasi, terus kemudian bagaimana Pak Anies tidak menggunakan waktu 5 tahun ini untuk kepentingan politik tingkat nasional, tetapi bagaimana benar-benar serius konsentrasi membangun Jakarta selama 5 tahun ke depan, menyelesaikan persoalan-persoalan selama 5 tahun ke depan, bagaimana kemacetan, bagaimana masalah transportasi, bagaimana tentang perekonomian, terus kemudian pengangguran, masalah
lain-lainnya, banjir kan, ini yang harus menjadi konsentrasi. Saya kira inilah yang harus disamakan antara PDI Perjuangan dengan Pak Anies, dan saya kira PDI Perjuangan menuntut ini dari Pak Anies, bukan harus kader, bukan harus eh, harus nurut betul-betul menjadi seperti tadi kata Mbak Maria, menjadi boneka. Saya kira tidak seperti itulah, tapi bagaimana apa yang menjadi program-program PDI Perjuangan, apa yang menjadi harapan PDI Perjuangan terhadap Jakarta itu bisa dijalankan, dan bukan menjadikan agenda politik nasional, tingkat nasional, yaitu mengikuti kontestasi di 2009 yang akan datang, itu yang menjadi prioritas. Tetapi bagaimana membangun Jakarta ini selama 5 tahun ke depan itu bisa berjalan dengan baik, yang ini akhirnya nanti akan memberikan kembali PDI Perjuangan seperti sebelumnya menjadi pemenang di Jakarta, dan tidak terkalahkan oleh seperti sekarang ini menjadi peringkat kedua di Jakarta. Tadi Bang Fernando sempat menggarisbawahi dengan memperbaiki Jakarta, memerintah Jakarta begitu ya, bersama dengan Anies dan PDIP. Sementara rivalnya begitu ya, ada Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara melihat dari dua sosok ini, elektabilitasnya sama-sama tinggi, namun basic wilayah Anies itu di Jakarta, sedangkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Jika memang benar-benar nantinya keduanya beradu begitu ya, berkontestasi di Pilkada Jakarta ini, bagaimana Bang Fernando melihat hal tersebut? Mana yang memungkinkan untuk lolos ataupun untuk mendapat hati dari warga Jakarta sendiri? Saya kira semakin banyak gagasan dari calon-calon kepala daerah, semakin baik untuk masyarakat Jakarta. Jadi ya kita berharap apakah itu nanti Pak Dharma Pangrekun yang dari jalur independen, terus kemudian Pak Anies, kalau beneran nanti benar diusung oleh PDI Perjuangan, terus kemudian Pak Ridwan Kamil yang diusung oleh Tim Plus, melontarkan, mengajukan, menawarkan kepada masyarakat apa yang menjadi program gagasan mereka terkait dengan persoalan-persoalan Jakarta. Jadi dengan mereka semakin baik menawarkan terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta, masyarakat menganggap bahwa sesuai dan logis dan bisa dilaksanakan selama 5 tahun, tentu ini kan akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih mereka. Jadi ya silakan tawarkan proposal kepada masyarakat sebaik-baiknya supaya semakin besar peluang untuk bisa memenangkan kontestasi. Jadi jangan berharap hanya sekedar pencitraan dan juga membuat program-program yang itu hanya membuat mimpi-mimpi di masyarakat, tetapi sangat sulit dilaksanakan. Tetapi bagaimana membuat program-program yang itu memang secara logis masuk akal oleh masyarakat, akhirnya mereka terpilih. Jadi kalau melihat peluang memang kan dari ketiga calon nanti, kalau benar Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan, kan ya memang kalau yang berpotensi bertarung ketat itu kan hanya dua, Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies. Jadi kalau kita lihat, memang selama ini kan Pak Anies berdasarkan beberapa lembaga survei masih di posisi peringkat atas. Jadi ya tinggal bagaimana berdua ini coba menawarkan gagasan-gagasan mereka terkait dengan Jakarta. Kalau Pak Ridwan Kamil misalnya dengan adanya tawaran membangun tower di atas jalan kan, ya ini kira-kira masuk akal nggak bagi masyarakat. Jadi tinggal bagaimana nanti masyarakat menilai tawaran-tawaran mereka terkait dengan program-program yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Jadi bukan hanya sekedar mimpi yang ditawarkan oleh mereka, tetapi yang memang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan. Persoalan utama apa? Terkait dengan kemacetan, terkait dengan pengangguran, terkait dengan banjir, terus masalah-masalah kejahatan. Ini kan harus bisa diselesaikan, dan bagaimana strategi mereka untuk bisa menyelesaikan. Tentu ini yang akan dilihat masyarakat. Apakah sekedar membangun tower itu bisa menyelesaikan persoalan Jakarta, masalah kemacetan seperti yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, terus kemudian apa yang
apakah dengan yang selama ini dilakukan oleh Pak Anies terhadap Jakarta selama 5 tahun memimpin sebelumnya sudah cukup memuaskan, ya tinggal bagaimana kalau sudah cukup memuaskan, kira-kira ke depannya apalagi yang mau diperbuat untuk Jakarta, apalagi akan diperbuat untuk masyarakat Jakarta, dan inilah yang menjadi daya tarik masyarakat memilih para kontestan tersebut. Mhm. Bang Fernando dan juga Tribuners dimanapun berada, seperti yang kita ketahui ya bahwa kemarin terjadi demo besar-besaran penolakan RUU Pilkada hingga membuat sejumlah aktivis bahkan para artis turun ke jalan. Bahkan santer isu yang mengatakan bahwa RUU Pilkada ini disebut demi keuntungan Kim Plus. Selain itu anggota DPR dari fraksi PDIP menolak pengesahan RUU Pilkada. Lantas apakah hal ini akan memberi keuntungan bagi PDIP sendiri, single factor untuk mengalahkan Kim Plus? Saya kira bukan cuma PDI, Hmm. bukan hanya PDI Perjuangan yang diuntungkan, semua partai, termasuk yang tidak memiliki kursi di parlemen. Karena dengan keputusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi partai yang non-parlemen bergabung untuk mengumpulkan suara mereka, memenuhi sesuai dengan ketentuan, karena bervariasi kan gitu. Ada yang 6,5% sampai 10% untuk ketentuannya. Jadi bukan hanya PD Perjuangan lah, tetapi semua partai. Tetapi saat ini kan kalau di tingkat beberapa daerah, misalnya Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, memang partai-partai yang tergabung dalam Kimpres itu terikat. Tetapi kita kan nggak tahu beberapa daerah lain yang memang tidak terjadi kesepakatan di antara Kimpres untuk mendukung salah satu calon. Itu sangat sangat terbuka. Akhirnya partai yang tergabung dalam Kimpres itu mengusung salah satu calon. Jadi nggak benar kalau hanya PD Perjuangan yang diuntungkan. Kalau kita melihat di Jakarta, iya. Tetapi di daerah-daerah lain kan sangat terbuka. Partai-partai yang tergabung di dalam Kimpres, baik itu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan yang lain-lain, bisa mengusung calon lain ketika memang terbuka peluang itu. Baik, kalau misalkan kita perkecil lagi gitu ya wilayahnya Bang Fernando, khusus di Ya. Jakarta, kemungkinan apakah PDIP berhasil mengalahkan koalisi gemuk dari Kimplas ini? Kalau saya melihat ya dari antusias masyarakat kemarin, sangat Mhm. mungkin karena bagaimana masyarakat sudah jenuh melihat adanya kepongahan, maaf saya katakan sampai kepongahan dari partai-partai yang memposisikan diri sebagai partai pendukung kekuasaan itu, coba menganggap bahwa apa yang mereka mau seolah-olah itu harus bisa terlaksana. Gitu. Jadi masyarakat sudah jengah juga terhadap situasi ini, dan itu sangat mungkin nanti bukan saja di Jakarta, mungkin daerah-daerah lain yang Mhm. adanya upaya untuk coba mengalahkan calon-calon kepala daerah yang diusung oleh Kim Plus untuk menunjukkan perlawanan masyarakat. Gitu. Bukan hanya ingin memenangkan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, tetapi masyarakat itu ingin menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan perlawanan terhadap perilaku penguasa yang selama ini seolah-olah menunjukkan kuasanya kepada masyarakat, sehingga apa yang dia mau itu harus terlaksana. Jadi sangat mungkin siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, apakah itu nanti Pak Anies atau siapapun, akan berpotensi untuk memenangkan kontestasi di Jakarta ataupun daerah lainnya. Dengan putusan MK nomor 60 ini, apakah memungkinkan Kimplas ini pecah, Bang Fernando melihat hal tersebut? Kalau untuk beberapa daerah yang tadi saya katakan bahwa yang sudah ada kesepakatan untuk mendukung salah satu kandidat, misalnya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, terus Jakarta, Banten, ini saya kira sangat sangat kecil kemungkinan terjadi perpecahan di kalangan partai Kim Plus. Tetapi di beberapa daerah lain yang tidak mendapat sorotan dari publik secara umum, secara luas, ya saya kira itu sangat mungkin
Apalagi kalau misalnya ada beberapa kadernya yang memang walaupun tidak signifikan untuk bisa memenangkan kontestasi tetapi berpeluang, itu saya kira partai-partai akan coba membuka peluang itu untuk bisa bagaimana mereka mengusung kader-kadernya di wilayah-wilayah di luar yang saya sebutkan tadi. Bang Fernando, sebagai penutup dan juga meminta closing statement dari Bang Fernando sendiri. Nantinya pendaftaran akan dilakukan pada Selasa 27 Agustus 2024 mendatang, begitu ya Bang. Namun publik masih mengawal dari DPR ini dan putusan MK ini. Menurut Bang Fernando, apakah nantinya ada plot twist atau kejutan-kejutan selama beberapa hari ini menuju 27 Agustus tersebut, Bang? Saya berharap tidak ada lagi kejutan-kejutan yang itu sifatnya coba memancing reaksi masyarakat. Tetapi kalau kejutan-kejutan memang memuaskan keinginan masyarakat, ya semua pasti akan menyambut baik, gitu ya. Jadi saya berharap tidak ada upaya-upaya lagi untuk bagaimana memaksakan keinginan dari para partai-partai ataupun penguasa yang ingin agar undang-undang ataupun peraturan persyaratan pengusungan calon kepala daerah sesuai dengan keinginan mereka, supaya jangan lagi ada pemaksaan. Karena masyarakat kita sudah lihat bagaimana responnya, dan akan bisa lebih lagi kalau sampai nanti masyarakat dianggap seperti dikibulin, coba dikelabuhin dengan upaya-upaya yang ini coba dilakukan di luar pantauan dari masyarakat. Sebaiknya pemerintah coba menjaga situasi pemerintahan kita, negara kita ini, apalagi sebentar lagi Halo Bang sama Fernando. jaga. Jadi Halo? ya. Baik. Baik Bang Fernando, Mbak. kami sudah bisa mendengar suara Bang Fernando. Ya. Jadi masyarakat, pejabat negara, para elit politik itu harus sama-sama menjaga situasi negara kita. Karena kita harus sama-sama mensukseskan peralihan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga kontestasi itu dibuat untuk kepentingan masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan keluarga tertentu, tetapi untuk semua pihak, untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi harus sama-sama kita jaga. Kalaupun pemerintah ingin membuat suatu aturan, undang-undang, ya itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu, keluarga tertentu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Fernando atas waktu untuk hari ini. Mari kita sama-sama mengawal begitu ya jelang pendaftaran pilkada yang rencananya akan dilakukan pada Selasa 27 Agustus 2024 mendatang. Termasuk siapa yang akan melawan Ridwan Kamil, apakah nantinya PDIP benar-benar akan mengusung Anies Baswedan, dan apakah nantinya PDIP ini bisa mengalahkan koalisi gemuk dari Kimplas. Kita lihat perkembangan kontestasi pilkada 2024. Sekali lagi terima kasih Bang Fernando atas kesempatannya. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu. Sukses selalu, Bang. Maria. Salam sehat, sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam dan terima kasih juga sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Saya Mariana Dabesta, kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.